Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qalbi nur hidayati Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yatuhuru minha bid-dibaghi wa ma la yatuhuru. Faslun adapun satu fasal fi dzikri syai'in dalam menjelaskan sesuatu minal a'yani bayani apa ya bahasa Indonesianya ya. Minal a'yani yakni beberapa benda, kahanan benda al-mutanajjisati yang menjadi najis. Uma yatuhuru minha, dan juga menjelaskan sesuatu yang bisa suci minha dari benda yang mutanajjisah tadi dibagi dengan cara disamak. Uma la yathur pun menjelaskan sesuatu yang tidak bisa suci mutanajis tadi walaupun disamak gitu maksudnya. Pasal ini menjelaskan sesuatu benda yang awalnya suci lalu jadi najis. Bukan mutanajis ya. Memang kalau mutanajis kan misalnya ini bendanya suci, kemudian dicuci jadi dengan air atau dengan debu suci. Ini enggak, ini memang bendanya yang awalnya suci jadi najis. Bukan kena najis, bukan, tapi jadi najis. Juga menjelaskan sesuatu yang najis itu nanti bisa suci dengan cara disamak. Dan ada yang memang bisa disamak, ada yang tidak bisa disamak. Itu pasal tentang ini. Wa juludul maitati adapun kulit-kulit dan kulit-kulit bangkai, kulit-kulit bangkai ya. Tahu bangkai ya? Tahu ya. Kulit-kulit bangkai kulluha semuanya. Tathuru ialah bisa suci bidibari dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai apapun ini, misalnya kulit bangkai kodok, kulitnya ya, ini kulit ya, tahu ya kulit ya, bukan dagingnya atau bukan bangkainya, kulitnya itu bisa disucikan dengan cara disamak. Bangkai itu kan najis, bangkai kecuali bangkainya ikan
belalang dan manusia, bukan bangkai lah, kalau manusia masa manusia bangkai, jenazah lah, mayit. Nah ini bisa suci itu, bukan bangkainya, sekali lagi bukan bangkainya, tapi kulit bangkainya itu eh, bisa jadi suci dengan cara disamak. Disamak itu gampangnya begini. Eh apanya namanya? Nanti ada kan di belakang caranya menyamak. Disamak itu kalau orang-orang dulu itu biasanya dikasih kulit bangkai itu, dikasih sesuatu yang eh, sepet, tapi bukan sepet bahasanya holis, bukan sepet itu. Apa ya bahasa kita itu paka, kecut atau pedas, dedaunan yang begitu. Kalau di sini kayak terong asem itulah. Dan nanti eh, kulit bangkai itu disamak dengan dedaunan yang begitu atau kulit-kulit kayu yang sepet. Nah, itu supaya nanti eh, apa namanya ya? Nah, kalau di kasifa itu ini gampangnya. Yang takilu min tobi'in luhum ila tobi'i thiyabi. Nah, jadi menyamak itu memindah dari tabiat, karakter, dari karakter daging menjadi karakter pakaian. Gampangnya kulit itu, kulit ini mirip-mirip daging, mirip-mirip biasanya kan kita kalau kulit sapi, orang Jawa nyebutnya cecek itu, dibuat menu makanan kan enak itu kan makanan, itu kulit, itu bukan daging. Nah, dipindah karakter daging yang ada sama kulit ini kan sama dengan daging karakternya, dipindah menjadi karakter pakaian sama dengan daging. Itu gimana? Kalau dibiarkan lama-lama akan membusuk. Kalau dibiarkan, kamu kalau nggak percaya, punya daging atau kulit sapi, jangan taruh di freezer, taruh biasa saja, akan jadi busuk itu. Nah, nanti ketika disamak itu nggak busuk. Nah, jadi seperti pakaian. Kalau pakaian kan paling yang busuk bukan pakainya, ya tapi bekas keringannya holis itu. Bukan pakainya, anda biar baik-baik saja dia. Nah, lanjut dulu ya. Nanti kita sembari berjalan penjelasannya di belakang. Kulit bangkai apapun itu bisa suci bidibari dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalikah maitatu ma'kulillah nih. Dalam hal ini baik itu bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya wa ghairihi, ataupun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Hewan yang dimakan hewan yang halal dimakan dagingnya ya banyak. Misalnya sapi, sapi, kambing, rusa, atau rusa ya, kancil. Itu hewan-hewan itu yang halal dimakan. Atau hewan-hewan yang nggak halal dimakan, kayak serigala, anjing ya, itu nggak halal itu. Atau harimau, atau gajah, kuda, halal dimakan. Itu kulitnya, misalnya ada sapi mati, kayak kemarin kan ada sempat ya beberapa bulan lalu ada corona sapi itu, nggak ada angin, nggak ada penyakit, nggak ada ini, mati. Kalau si sapi itu mati, kan jadi bangkai, nggak bisa dimakan. Dagingnya, semuanya itu. Kalau dibuang begitu saja kan sayang. Nah, makanya oleh karenanya itu diambil kulitnya. Kalau kata orang Jawa sana itu bahasanya dibolek. Orang sini apa nyebutnya itu? Dikuliti itu loh. Sapi setelah disambelai atau kambing itu kan dikuliti, diambil kulitnya itu. Orang sini nyebutnya apa itu? Mas Ali. Jadi apa itu orang sini? Oh, oh, ternyata itu bahasa Perancisnya dikronat ya. Orang 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 Jawa sana di Malang tepatnya itu ngomongnya boleh, diboleh. Oh, dikronat ya. Saya itu banyak yang tidak ngerti bahasa-bahasa orang sini. Padahal saya lahir di sini. Nah, itu dikuliti.
sapi tadi yang mati itu, lalu kulitnya disamak. Nah, nanti kulitnya yang disamak itu kan bisa digunakan jadi suci nanti. Nah, tadi ini kan, makanya saya sebutkan tadi, awalnya sapi itu kan suci, hidupnya sapi itu kan suci. Setelah dia mati kena penyakit tanpa sembelihan, dia jadi bangkai. Jadi bangkai. Kalau bangkai kan najis, nggak bisa digunakan, nggak bisa dimanfaatkan apa-apanya, kecuali kulitnya. Diambil kulitnya, lalu nanti kita itu disamak. Bisa, misalnya. Atau apa namanya? Harimau. Wah, ada harimau, rek. Wah, tahu gajah, dinosaurus lah. Mati. Wah, ini antik ini. Pakaian, jaket, oh, jaket pacita. Tahu jaket pacita ya? Orang sini lagi-lagi beda mungkin bahas. Jaket kulit itu loh. Apa ya? Orang sana ngomongnya jaket pacita. Ah, itu terbuat dari kulit harimau. Ah, itu kan gimana lang harimau itu kalau matikan itu jadi bangkai? Ya disamak supaya jadi suci dan kita manfaatkan kulitnya itu. Jadi pakaian maksudnya. Atau jadi makanan boleh. Wa kaifiyatu dzabhi lanjut ya. Wa kaifiyatu dzabhi adapun eh, tata cara menyamak. Nah ini. Tata cara menyamak ayun za'a ialah harus dihilangkan. Apa yang harus dihilangkan? Udulul jildi mimma yu'affinuhu minad dam wa nahwihi. Yang harus dihilangkan adalah lebihan dulu ya. Lebih-lebihnya kulit lebih-lebihnya sesuatu entah itu apa saja ya yang menempel pada kulit yang mana sesuatu ini yang menempel pada kulit ini dapat menyebabkan kulit tadi itu bau, bau busuk lah. Yakni ya dari misalnya daging atau darah, unawi dan lain sebagainya. Kalau kulit biasanya orang nguliti kambing itu loh, apa nyelonok, oh kelonat ya. Kalau orang nguliti itu kambing, biasanya kan di kulitnya itu ada bekas daging. Nah, bekas daging atau darah itu namanya fudul. Pertama, langkah pertama itu ya dibersihkan itu dulu. Dibuang darahnya, daging-daging yang menempel pada itu kulit, dibuang, dibuang dulu. Ya. Kemudian ini, ayun zafudul jildi mimma yu'afinu min bisyai'in. Dengan sesuatu bisyai'in hirifin ka'afsin. Dengan sesuatu yang apa namanya? Sepet apa itu sepet itu? Agak-agak pedas itu. Ya kayak begitulah. Kaafsin seperti kulitnya daun apes. Kalau di anunya itu daun yang rada-rada pedas, kecut atau orang sini ngomongnya paka itu loh. Ya gampangnya misalnya kayak ya terong asam gitu. Terong asam tahu ya terong asam ya. Atau daunnya pohon salam tahu ya. Atau kalau orang Jawa itu daun beluntas. Di Pak Hadi itu ada. Di samping rumahnya Pak itu ternyata ada daun beluntas. Di samping rumahnya di bawah eh, pohon sawitnya, kelapa sawit itu ada. Itu bisa dibuat untuk nyama. Menyamak dengan ya bisain hirifin. Hirif ini pedas ya. Agak sepet lah. Walau kanan hirifu najasan. Walaupun sesuatu yang sepet tadi itu, yang pedes, agak pedes sepet itu najis. Itu bisa dibuat menyamak. Misalnya, upilnya Rois, tahu upil ya? Itu setelah dia, oh ini kok upil saya itu sepet rasanya agak-agak pedas itu gimana ya? Bisa dibuat nyama itu setiap hari ditabung. Nah, ya, misalnya kader kihamamin seperti kotorannya burung dara. Ini enggak hanya burung dara ya. Kotoran burung apa saja. Walau karena oh ini. Kalaupun ada, oh ya malu. Kalaupun ada, lamun ono ya. Kalaupun ada sesuatu yang seperti tadi najis kader kihamamin seperti kotorannya burung dara
kafa, maka dianggap cukup fidibri dalam menyamak. Jadi menyamak itu ya dengan apa namanya, dengan sesuatu yang seperti tadi itu, meskipun barangnya najis. Misalnya Mas Sahli mau nyamak apa namanya, kulit rusa. Wah, kulit rusa mau dijadikan jaket misalnya. Bangkai rusanya, bukan disambel ya. Kalau disambel ya nggak usah kita dijelaskan ya. Kalau misalnya disambel ya, apa harus disamak? Ya disamak juga, tapi itu bukan menghilangkan najisnya, enggak. Tapi menghilangkan tadi itu, memindah karakter daging pada karakter pakaian. Dengan apa disamak dengan eh, apa tadi Mas Ali mau eh, kulit rusa, jadi pakai nggak nemu dedaunan yang kayak tadi itu nggak nemu, atau garam, orang sekarang itu pakai garam, tapi di sebagian kitab garam itu apa namanya nggak dianggap cukup. Nah, pakai garam misalnya ya, pakai garam atau pakai sesuatu yang seperti itu, nggak nemu adanya kotoran burung atau kotorannya sendiri, ternyata setelah dicicipi kotoran sendiri, kok kayak sepetrek. Nah, itu boleh, itu boleh misalnya ya, nggak ada sesuatu yang lain. Ini tadi disebutkan semua kulit bangkai apapun bisa suci dengan cara disamak. Caranya nyamak tadi itu. Nyamak itu ya begitu nak. Biasanya ya terserah orangnya. Kadang-kadang begini. Kulit bangkai itu dimasukkan ke dalam, anggaplah ember atau bak, yang mana di situ airnya sudah dicampur dengan sesuatu yang seperti tadi. Lalu itu direndam beberapa jam atau sehari atau semalam atau sehari semalam. Nanti kulit itu, kulit bangkai yang tadi awalnya renggang itu akan mengkerut. Tahu mengkerut ya? Apa bahasa kalian mengkerut? Yang awalnya begini merapat itu loh. Nah, ya itu betul kerok ya. Biang kerok, bukan biang kerok ya, memang kerok bahasa kalian itu. Maaf, bukan bahasa saya. Ini mengkerut. Nah, itu nanti akan eh, bahasanya holis itu ngatak. Nah, kalau begitu itu berarti proses menyamaknya berhasil dan nggak bau, baunya nggak bau, ya nggak busuk baunya. Tapi kalau misalnya nggak tetap busuk, itu lakukan ulangi proses menyamaknya, berarti nggak berhasil. Nah itu ya, kapan-kapan mungkin kita praktek ini. Tadi itu semua bangkai, eh, kulit bangkai kan bisa disamak, kecuali illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit bangkai kukuk dan hok-hok ya. Kulit bangkai anjing dan babi itu enggak bisa. Enggak enggak bisa ya. Ingat, nanti lalu pergi ke Babante atau ke Bagayo. Ada anjing mati. Ini saya ambil kulitnya mau dijadikan pakaian. Jaket terbuat dari kulit anjing. Oh, enggak boleh. Enggak enggak boleh ya. Kecuali yang lain boleh. Misalnya mau pakaian dari kulit kodok, silakan. Dompet khas kulit kodok bangkai. Oh, disamak boleh. Kecuali ini anjing dan ya itu. Wama tawallada minhuma, dan peranakan dari keduanya. Peranakan dari keduanya. Misalnya anjing menikah dengan eh anjing, anaknya anjing, tentu tidak boleh. Atau anaknya babi tidak boleh. Amin ahadihima, atau memang Pak disilang, anjing menikah dengan babi. Gimana anaknya? Tetap tidak boleh. Artinya kulitnya untuk disama itu tidak boleh. Tidak tidak boleh. Nah, kalau begini, nah ini sebenarnya keren ini, apa sarahnya ini, bab tentang tawallat ini. Eh, nah ini tentang ini peranakan, terkait peranakan. Eh,
di sini tuh saya nggak tahu kok masuk ini karena masuk bab menyama ini. Misalnya ada babi itu mohon maaf menikah dengan manusia, misalnya anjing lah, anjing menikah dengan manusia. Lalu anaknya gimana? Anaknya itu sucikah atau mughalladohkah? Anaknya itu loh. Anaknya anjing menikah dengan manusia. Misalnya dikawin lah, kawin. Itu anaknya tetap mughalladoh. Mughalladoh. Artinya najis, mughalladoh. Tidak boleh masuk masjid. Kalau begini, eh, anjing menikah dengan manusia, mukanya sama dengan manusia, persis itu. Bisa ngomong. Nah, bisa ngomong. Ya orang-orang cantik atau ganteng lah. Nah itu gimana itu? Anjing, ya anjing menikah dengan manusia. Ya, lalu lahir seseorang yang mukanya manusia, ganteng kalau perempuan cantik, bisa ngomong. Ah, gimana kalau begitu? Apakah mughalladho? Bisa nggak kulitnya itu disama? Ini, tetap mughalladho. Tetap mughalladho. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi sebentar. Ini. Walau kana ala suratil adami. Walaupun ini. Walaupun itu apa ya? Ya manusia. Yang keluar manusia. Ya, tapi gimana? Ini apa hipotesa, bukan hipotesa, pengandaian kayak Musonif ini loh. Kok sampai ya mencontohkan begitu itu? Misalnya ada kata tadi itu, lalu lahir anak manusia tetap najis mughalladh, nggak boleh masuk musola ngaji. Kalau ngajinya ya nanti ya, artinya hukumnya tetap dianggap hewan. Kulitnya nggak bisa di apa di sama nggak dia. Tapi ini belum selesai ya. Tapi ini yu'fa anhu, yu'fa anhu. Hakadha qala Syekh Ibnu Hajar. Ini tapi seperti ini nak, sebentar ya. Seperti ini meskipun tadi itu mughalladh dimakfu. Ngerti dimakfu ya? Boleh. Boleh artinya ya jadinya nggak mughalladh. Nah ini menurut Ibnu Hajar. Tapi ya, menurut pendapat yang sangat kuat wal mu'tamadu inda Romli annahu tahirun. Wah, ini keren. Menurut Imam Romli, ini kaul muktamad, pendapat yang sangat kuat. Ini suci. Anak anjing itu loh. Dianggap suci. Kenapa? Likaunihi ala suratil adamiyih. Wa qad qala Allah Ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Nah, kenapa demikian? Karena dipandang dengan perawakan rupa atau wujudnya sebagai wujud anak Adam. Jadi karena di Quran sudah disebutkan walaqad karamna bani Adam. Ya, Allah memuliakan anak turunnya Nabi Adam. Hatta orang itu anaknya guguk ya, anak guguk yang rupanya manusia itu tetap dihukumi suci. Artinya tidak boleh ditembak. Ini anak anjing, jangan ditembak. Kalau cantik ya dinikah, kalau ganteng ya kan sayang anak anjing ya. Walaupun anak anjing ya sayang sekali ya. Eman. Nah, ini lagi. Kalau misalnya begini, ini juga ada di rentetan. Kalau bab zakat ini, peranakan tadi lah. Kalau bab zakat, misalnya ada kambing itu kawin dengan sapi, itu zakatnya ikut siapa? Kalau urusan zakat ini ikut sapi, ikut kambing, ikut yang lebih rendah. Kalau urusan zakat.
Tapi kalau urusan fiddin ini al-a'la. Kalau di urusan agama ini yang lebih tinggi. Misalnya fala tawallada baina muslimin wa kafiratin. Bahwa muslimun. Misalnya ini mungkin sekarang banyak terjadi ya. Eh, Muslim menikah seorang non muslim. Anaknya ini dihukumi muslim. Muslim menikah dengan anak dengan non muslim. Anaknya dihukumi muslim. Otomatis itu. Tapi kalau misalnya tadi itu apa namanya kambing sama sapi ketika zakat apa ikut sapi? Enggak, ikut kambing. Nah, kalau misalnya begini, kalau tawalada bena makulin wa ghairi, ini untuk ada sapi menikah dengan dinosaurus. Bibitnya ada di sini nih, di samping ini, bukan di kamar ya. Misalnya ada sapi menikah dengan dinosaurus. Apakah anaknya boleh dimakan? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Eh, kalau begini, ada kambing menikah dengan sapi atau rusa atau apa saja. Punya anak yang lahir itu manusia keluarnya. Cantik, ganteng kalau laki. Nah, itu gimana itu? Apa boleh dimakan, disembelih? Misalnya ya, misalnya Suhadi ketemu, kenalan siapa namanya? Namanya Siti misalnya. Siti siapa? Siti Bakor. Kok namanya aneh? Iya, saya anaknya sapi, misalnya. Misalnya ini. Dan betul, memang dia itu anaknya sapi betulan. Tapi keluar dalam wujud manusia. Bisa ngomong lagi. Ini gimana kalau seperti ini? Ini tetap fa'innahu tohirun makulun. Itu ya. Orang yang seperti itu, peranakan dari sapi yang tadi muncul manusia, itu bisa disuci dan bisa dimakan. Artinya bisa sembelih korbankan ya nanti ya. Ini fa'innahu tohirun makulun. Ya, tapi misalnya cantik kan sayang ya. Cantik ini nikah saja ini. Atau ganteng, waduh ini kan sayang sekali kata Silva itu. Ini mending buat saya saja daripada disambeleh. Kan sayang. Ini bahkan falau hafidhul Quran. Walaupun tadi itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran ya. Bayangkan hafal Al-Quran ya. Pinter khutbah lagi. Khotiban wasalla bina aidlah. Misalnya ya, laki-laki ganteng. Itu anaknya sapi. Hafal Quran. Ketika Idul Adha atau Idul Fitri kurban. Setelahnya itu bisa disembelih. Bisa disembelih. Ya, tapi kan nanti apa itu ya, kata tadi itu sayang, sangat sayang sekali kalau disembelih. Cantik atau ganteng. Nah, ya itu kok enggak saya enggak tahu kok bisa ada di bab ini. Saya kira ada di bab zakat tadi. Nah, ya sudah ya. Peranakan kita kembali ke ini. Peranakan dari anjing dan babi itu tetap tidak dihukumi suci, tidak boleh disamak. Ma'ahayawanin tohirin, awamin ahadima ma'ahayawanin tohirin. Walaupun tadi itu anjing menikah dengan kambing, kulitnya tetap tidak bisa disamak. Fala yathuru biddibawi, tidak bisa disamak itu. Wa admul maitati wa sya'ruha najisuni, jelas. Kalau tulang, tulang sama rambutnya bangkai, itu tidak bisa disamak ya. Ingat, tulang dan rambutnya bangkai tidak bisa disamak. Takutnya Mas Sali menemukan harimau mati, diambil jenggotnya buat bandolan kunci itu tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa disamak. Artinya nggak bisa disucikan, kecuali sedikit. Ada kecualinya lagi. Kecuali sedikit, sedikit boleh. Di sarahnya ada. Kalau sedikit boleh. Kalau misalnya dibuat wig, rambut singa, singa ya,
Bukan macan ya, tahu singa ya. Beda dengan macan. Nanti biasanya kalian ini sama, singa macan ya sama itu. Beda, singa dan macan itu beda. Dibuat wig, wah itu nggak bisa. Nggak bi, kalau karena banyak. Wakadal maitatu, ya begitu juga bangkainya aidon satu jelas. Kalau bangkainya tetap najis, ya, nggak bisa disucikan, artinya nggak bisa disama. Nah, yang bisa intinya yang bisa disama itu cuma kulitnya. Wa urida biha, adapun ya yang dimaksud dengan apa ya, maitah bangkai ini apa sih yang dimaksud? Azza ilatul hayati bi ghairi dzakatin syar'iyatin. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang melayang nyawanya, hilang nyawanya, dicabut nyawanya, pisah nyawanya tanpa proses penyembelihan yang sesuai prosedur syariat. Artinya, yang dimaksud bangkai, hewan yang suci halal dimakan, mati tanpa disembelih yang sesuai syariat. Misalnya ada kambing mati atau kayak kemarin sapi tanpa disembelih, yaitu bangkai namanya, Bang. Bisa dimakan? Ya enggak bisa dimakan. Atau nih disembelih tapi tidak sesuai syariat. Disembelih tapi yang dipotong kakinya. Oh itu ya enggak. Yang kalau disembelih kan mari sama hukum harus harus putus. Mariknya saja hukumnya enggak. Itu enggak sesuai syariat juga. Tetap enggak bisa. Atau kucing. Kucing disembelih. Iya sesuai syariat disembelih. Ya itu tuh bangkai karena hidupnya itu walaupun suci dia dagingnya tidak halal dimakan. Fala yutasnahi nadin janinul mudzakati idza kharaja min batni ummihi maitan. Maka tidak dikecualikan kalau misalnya dalam hal ini ada bangkai bangkai janin yang ada di dalam perut ibunya yang disembelih. Misalnya orang yang beli sapi, di dalamnya mengandung sapinya hamil. Kemudian di dalam kan ada anaknya. Anaknya kan belum disembelih itu, ikut mati. Apakah itu bangkai? Ya bukan. Itu tidak dihitung bangkai. Lihatlah tahu fi dekati umi. Karena sesembelihannya si janin tadi itu dihitung sama dengan sesembelihan ibunya. Artinya ketika ibunya disembelih secara syariat yang di dalam ikut halal. Kalau misalnya masih hidup, ternyata janinnya masih hidup, jalan. Gimana? Iya, harus disembelih itu. Wah ini halal, langsung dipotong. Oh, enggak boleh. Kalau masih hidup ya. Wakada ghairuhu minal mustasnayat al-madhkurati fil mabsutati. Begitu juga sebagaimana janin yang mati di dalam perut ibunya uh, dari sesuatu yang dikecualikan, yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang digelar keterangannya. Mabsutot ini kitab Syarhul Syarah. Kalau Mutawwalat itu kitab syarah. Ya kayak Fathul Qorib ini kitab syarah. Kalau Mabsutotnya ya kitab Bajuri itu. Sumastasna min sya'ril maitati qaluhu illal adamiyah. Kemudian dikecualikan rambutnya bangkai ucapannya Kiai Musonif kecuali anak Adam. Kalau bangkainya anak Adam ya bangkai manusia maksudnya itu ndak apa namanya? Ndak najis. Ndak jadi bangkai namanya, jenazah jadinya ya. Ai fa inna sya'rahu tahirun kaimaitatihi. Rambutnya anak Adam yang mana itu kalau yang selain anak Adam itu dihitung bangkai, kalau anak Adam itu dihitung suci sebagaimana jenazahnya. Nah, faslun wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.